Ya. Nah, kira anta. Gak bisa baca. Hah? Radhiyallahu anhum alam anna wahidan min qalalatil mu'taqidina lazim khidmat asy-syaikh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Ali Amin bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu washtaghala bi tafsiri wa qira'atil ayat alaihi hatta jama'a daqa'iq al-ulum wastakmala fadail an-nafsi thumma anna wa tafakkara yawman fi hali nafsi wa qatara ala balihi wa qala inni qara'tu anwa'an min al-ulum wa taraktu ray'ana umri qala ta'allumiha wa jam'iha wal an yanbaghi li an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ahlan wa sahlan bikum. Naidin faizin. Ada talabah al-qadimah wa talabah al-jadidah wa talibat. Ada murid-murid yang baru. Ada murid-murid yang baru. Hah? Belum masuk. Ya, khair, kita ulangi sekali lagi kitab ini. Mudah-mudahan menjadi masukan berharga buat kita, karena kita hidup ingin bahagia, sukses. Alhamdulillah, kebahagiaan dan kesuksesan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sumbernya adalah ilmu. Sumbernya adalah ilmu, pengetahuan agama. Pengetahuan agama yang dengan sebabnya kita mampu untuk menjadi manusia yang sukses. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, kekuasaan, karena ilmu. Karena itu diwajibkan secara agama talabul ilmi faridatun ala kulli muslim fi riwayah wa muslimatin. Diwajibkan karena ia merupakan sumber. Karena sumber pangkal segala kesalahan, kekeliruan itu adalah jahil. Tidak ngerti, tidak tahu. Ada sumbernya. Kenapa anda lakukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Hanya diwajibkan secara agama untuk kita tahu. Dan kita dilarang secara agama untuk melakukan apa-apa, terutama ibadat, tanpa tahu cara melakukannya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni." Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah, ambillah dariku manasik kalian. Apa yang dilakukan dalam ibadah haji dan umrah, ambil dariku. Jadikan aku panutan bagi kalian. Contoh, aku teladani aku. Bagaimana kita akan mengambilnya, melakukannya kalau kita tidak belajar? Makanya saking pentingnya belajar itu Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu itu walaupun di sin. Terjemahan kita biasanya sin itu Cina. Yang jelas Habibullah bin Alawi bin Muhammad Haddad di dalam karya beliau Nasuhadiniyah wal Wasaiyah Imaniyah menjelaskan sin itu iqlim, satu tempat yang jauh sekali dari kota Madinah. Jauh dari tempat yang Rasulullah perintahkan kita untuk menuntut ilmu darinya. Dan di samping ia jauh, jalannya berbahaya. Banyak hambatan di tengah jalan. Bahkan dinyatakan di situ dari yang memiliki semangat, karena banyak juga melihat, wah bahaya, kurung, dajjal. Atau bagi seseorang yang sudah melakukan perjalanan untuk menuju tempat tersebut dengan halangan, rintangan yang banyak, yang luar biasa, sedikit yang bisa sampai ke tempat itu. Andaikan tidak ada ilmu kecuali hanya di tempat itu ilmu itu ada, maka wajib muslim muslimah siapapun dari manapun tinggal untuk
untuk ke sana, untuk ke tempat itu. Wajib. Artinya yang tidak melakukannya berarti berdosa. Sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika ia ingin menggambarkan kepada kita, memberikan masukan kepada kita, sampai kapan dan mulai kapan kita menuntut ilmu itu, beliau mengatakan watlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Jadi semenjak Anda lahir itu sarana untuk Anda menuntut ilmu sampai Anda mati. Karena ilmu itu luas. Semakin bertambah ilmu, semakin luas wawasan kita, pengetahuan kita, dan semakin banyak yang bisa kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ilmu berikan kepada kita masukan yang mana yang baik, mana yang tidak baik, yang mana harus kita lakukan, yang mana harus kita jauhi. Tapi ilmu itu harus diambil dari sumber yang benar. Maka itu Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, bertakunlah kepada orang-orang ahli zikir, ahli ilmu, kepada ahlinya jika kalian tidak tahu ahlinya. Siapa ahli ilmu itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka-mereka yang selalu merasa takut kepada Allah. Dia tahu diawasi oleh Allah. Walaupun tidak ada manusia yang tahu, dia tahu Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tidak ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertambah ilmu, bertambah mengerti, paham bahwasanya Allah mengawasinya selalu dimanapun ia berada, dan semua perbuatan yang dilakukan olehnya akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, ya fulan, kata Allah, bin fulan, apa yang kau lakukan di hari itu, di saat itu, di kamar itu, dengan situ. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan kepada salah satu sahabat atau sebagian sahabatnya, ya Aba Dzar atau ya Aba Hir, satus'al amam Allah hatta fitatutin baina usbu'aika. Engkau akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai debu yang menempel di jari jemari kakimu itu dari mana debu itu asal. Kenapa bisa menempel di jari jemari kakimu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Debu ditanya oleh Allah bagaimana perbuatan kita. Orang biasa ditanya oleh Allah, apalagi orang yang berilmu. Orang yang berilmu. La yasawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama. Hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tidak berilmu tidak sama dengan orang yang berilmu. Yang berilmu hukumannya lebih berat, sebagaimana pahala yang Allah akan berikan lebih besar. Hukumannya juga lebih berat kalau ia berilmu dan bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu ta'ala. Tanda ilmunya tidak bermanfaat kalau ilmunya tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kalau ilmunya tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah, bahkan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia tahu Allah melihat mengawasinya, berarti ilmu itu tidak bermanfaat, ilmu itu tidak berkah, artinya tidak memberikan kebaikan baginya. Harus dari sekarang, harus dari semenjak kecil ini, dari remaja ini kita menuntutnya dan kita berupaya untuk menjadi orang yang takut kepada Allah dengan sebabnya. I'lam, ketahuilah, bukan dari pengarang kitabnya ya, dari seseorang atau mungkin dari anak yang menjadi murid Imam Ghazali yang bertanya sehingga keluarlah karya ini. Ilam, ketahuilah anna wahidan, sesungguhnya ada seseorang, satu orang, wahid, satu orang, minat talabatil mutaqaddimin, dari talabah penuntut ilmu,
Al-mutagaddimin, yang lama. Lama ia menuntut ilmu, bukan sebentar, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun. Lama ia menuntut ilmu. Sampai Habib Ahmad bin Zain Habsyi dinyatakan beliau menuntut ilmu dengan Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad kurang lebih 40 atau 50 tahun belajar baca kitab. Buka lagi. Belajar berapa lama belajarnya? 40 atau 50 tahun. Bukan setahun 2 tahun, 40 atau 50 tahun baca kitab. Ini juga mutagaddimin yang lama. Lawas dia belajar dengan pengarang kitab Imam Ghazali. Lazama khidmat asy-syekh, lazam melazimi, selalu senantiasa. Khidmat asy-syekh, berkhidmat kepada seorang syekh, seorang guru besar. Syekh itu kalau Bahari diberikan julukan titel status sebagai seseorang memiliki ilmu yang mapan, ilmu yang luas. Kalau sekarang walaupun ilmunya tidak mapan, tidak luas, ya syekh. Panggil orang juga syekh. Kalau dulu tidak. Kalau dulu panggilan syekh itu memang bagi orang yang memiliki ilmu yang mapan, walaupun dia halus, masih muda. Tapi ilmu yang mapan, lahir batin yang luas dengan berbagai macam ilmu, baru dijuluki syekh. Kalau sekarang semua dipadahi syekh. Yang ilmunya sedikit pun, bahkan yang tidak ada ilmunya pun bisa dipadahi syekh. Jadi guru besar imam, seorang imam. Itu juga julukan. Seorang imam, seorang panutan, seorang pemimpin. Karena ilmu yang diamalkan olehnya. Sampai dia memiliki ilmu yang luas, tapi ia mengamalkannya. Tidak semua orang memiliki ilmu mengamalkan ilmunya. Tapi dijuluki asy-syekh itu menandakan bahwasanya ia mengamalkan ilmunya. Ditambah lagi dengan imam, kenapa? Karena ia layak untuk menjadi panutan. Karena ia mengamalkan ilmu, bukan hanya punya ilmu, bukan hanya sekedar sebatas mengajarkan ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Enggak, ia mengamalkan ilmunya dengan sempurna sehingga ia dijuluki al-imam. Bukan imam sholat. Imam artinya panutan. Panutan bagi setiap orang. Nah, Zainuddin, menghias agama ini. Arti yang menghiasi agama ini dengan ilmu yang bermanfaat, dengan berbagai macam bidang ilmu yang ia miliki, yang ia wariskan kepada kita umat. Sehingga mengatakan li anna din an-nabawi yatazayyan bih, karena agama Nabi yang dibawa oleh beliau diwariskan kepada orang seterusnya sampai saat ini menjadi terhias, menjadi indah dengan sebab Imam Ghazali yang menyampaikan kepada kita dengan sempurna, dengan ikhlasnya, dengan sidik sungguh-sungguhnya, dengan keyakinannya, dengan sabarnya dan lain sebagainya. Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Zainuddin, tambah lagi Hujjatul Islam, hujjah bagi Islam, pembela. Penghujat artinya menghujat untuk membela Islam dari tangan-tangan dan orang-orang yang tidak benar, ingin merusaknya, ingin mencampur baurkan ia dengan sesuatu hal yang tidak baik. Dengan hawa, dengan nafsu, dengan berbagai macam pemikiran akidah yang menyeleweng, yang jauh dari
Islam, makanya digelari Hujjatul Islam. Sehingga kalau kita ingin mencari dan mencari Islam yang benar, bisa merujuk kepada beliau, akan kita dapatkan Islam yang sempurna. Baca karya-karya beliau, kitab beliau, terutama kitab Ihya Ulumuddin, yang menjadi Masya Allah kebanggaan bagi setiap para ulama. Sampai ada seorang ulama mengatakan, andaikan kitab-kitab yang ada di muka bumi ini hilang, lenyap, maka aku akan mampu mengeluarkan semua kitab-kitab itu, karya-karya itu dari kitab Ihya. Saking hebatnya kitab Ihya, saking luasnya kitab Ihya, maka ia dipuji. Bahkan Imam Nawawi, Muhammad Syarafuddin An-Nawawi, bukan Imam Nawawi Jawi, bukan Imam Nawawi yang dulu, seorang ulama besar di masanya yang menjadi namanya penyempurna mazhab Imam Syafi'i, bukan mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, ya, Imam Nawawi, yang hidupnya mungkin hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam karya beliau, kalau saya dalam karya beliau At-Tibyan, beliau mengatakan kadal Ihya an yakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya itu di masa beliau hampir 1000 tahun yang lalu, kitab Ihya itu menjadi Al-Quran. Hampir-hampir kitab Ihya itu menjadi Al-Quran. Kenapa? Selalu dibaca. Belum tahu Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, beliau selalu baca dalam namanya majelis beliau, kurang lebih 50 atau 60 kali beliau menghatamkan kitab Ihya. Orang bahari Bang Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan 40 kali kitab Ihya. Lain Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Al-Akbar, beliau puji, Masya Allah. Dan begitu juga para ulama-ulama kita, itu juga Gubernur Syahid wa Talibat wal Bilad Habib Abdullah bin Muhammad Haddad memuji kitab ya. Kenapa mereka puji? Karena mereka ingin mengarahkan kita umat untuk selamat baca kitab itu, agar kita menjadi hamba yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjauhi apapun perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah, baik ketika orang tahu atau orang tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah melupakan itu. Semua ada catatannya. Semua ada catatannya. Andaikan kita melupakannya, Allah tidak akan pernah melupakannya. Nanti ketika kita di hari kiamat, ketika dibagi kitab-kitab amalan kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, kita lihat semua baru ingat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Teriak itu hamba, ya Allah, kenapa ini kita? Semua yang besar, semua yang kecil, semua yang nyata, semua yang tidak nyata ada. Tercatat semua komplit di hari ini, di tempat ini, engkau begini. Baru kita nyadar, hadir ada semua, dan kita saat itu mengingatnya. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Abi Hamid, ayahnya Hamid, kunyah namanya, kunyah. Rasulullah suka dengan kunyah, maka kunyah beliau Abul Qasim, ayahnya Qasim. Karena anak laki paling besar beliau adalah Qasim. Walaupun beliau punya anak Abdullah dan Ibrahim, tapi karena anaknya yang paling besar Ibrahim. Kalau tidak ada punya anak laki, anak perempuan. Bu Mulayyim, Abu ayahnya Maryam, tidak ada anak yang laki-laki. Jadi namanya dijuluki dengan anak perempuan Abu Maryam, Bu Mulayyim. Dan Rasulullah juga diberi namanya kunyah Bu Fatimah. Abi Hamid, ayahnya Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
yang bernama Muhammad. Anaknya Muhammad. Ya namanya Muhammad, abahnya namanya Muhammad. Bahkan kainya pun Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Buyutnya ada yang mengatakan Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Kalau sekarang Joko Tingkir kan macam-macam. Nama-nama yang tidak jelas. Barangkali Joko itu diambil dari kalimat Zakaria. Joko. Macam-macam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, mengarahkan kita untuk memberikan nama yang baik. Nama yang baik, karena engkau akan dipanggil kelak di hari kiamat dengan namamu, dengan nama ayah. Bin siapa? Bin siapa? Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita dengan ia memberikan nama anak-anaknya. Ya Allah pun mencontohkan kita dengan memberikan nama-nama untuk Nabi Rasul para kekasihnya, terutama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan waqad yusma 'anil ba'di anna isma Muhammadin min ajdadi balagh ila sab'ah. Yang ada riwayat mengatakan bahwasanya sampai nama-nama kakeknya itu yang bernama Muhammad sampai 7 orang. 7 orang namanya Muhammad. Ada riwayat mengatakan, sini mengatakan inni la u'adzibu man isman summiya bismika binnar. Sesungguhnya aku tidak akan mengazab siapa yang diberikan nama dengan namamu dengan api neraka, kata Allah. Astahi an u'adziba binnar. Dalam riwayat lain, aku malu untuk mengadabnya dengan api neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Mawahib Dunia. Di antaranya mukhtasarnya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Imam Bajuri atau lainnya, Allah a'lam. Dan banyak kemuliaan bagi yang memberikan nama dengan nama Muhammad. Dan dari nama Nabi Muhammad yang banyak sallallahu alaihi wasallam ada 200 lebih. Ada yang mengatakan sampai 1000 nama. Yang paling afdal namanya Muhammad, yang paling afdal namanya Muhammad, baru Ahmad. Washtaqal bil tahsil wa qira'atil ilm. Beliau menyibukkan dirinya untuk tahsil, menghasilkan ilmu. Qira'atil ilm, membaca bacaan yang berisi ilmu. Alaih, atasnya Imam Ghazali. Baca kitab, berguru dengan Imam Ghazali. Lama. Hatta jama' daqaiqal ulum, sampai ia jama' menyatukan, menghimpun daqaiqal ulumi, daqiqah ulum, ilmu-ilmu yang daqiq, yang halus, yang mungkin tidak dipahami oleh selainnya, yang nyata, yang tidaknya, yang nyata. Sampai yang halus pun dia tahu, rahasia-rahasia. Wastakmala fadailan nafsi, dan ia telah menyempurnakan keutamaan nafsunya, dirinya, dengan bil ilm wal amal, dengan ilmu dan mengamalkannya. Tahdhibil akhlaqi wa tahsilil malakatil hamidah, dengan tahdhibil akhlaq, memperbaiki, membenarkan akhlaknya dengan cara mengamalkan ilmu, dengan ibadat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dengan Quran, puasa dan lainnya.
sehingga ia memiliki sifat-sifat yang baik, yang mulia. Ini murid. Dalam kalimat wastakmala fadailan nafsi, ini menjadi nasihat buat kita semua. Karena ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan. Bukan ilmu itu untuk hanya kita pelajari, kita pelajari untuk diamalkan. Ketika diamalkan baru nampak hasilnya, baru kelihatan hasil dari ilmu tersebut. Tapi kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi hujjat alaih, menjadi penghujat untuk membinasakan orang yang memiliki ilmu kalau tidak diamalkan. Karena ia bisa menjadi hujjah lah au hujjah alaih, menjadi hujjat pembela kita nanti di hadapan Allah, atau menjadi penghujat kita untuk mencelakakan kita di hadapan Allah kalau kita tidak amalkan itu ilmu. Beliau mengatakan ia telah menyempurnakan fadailan nafas, keutamaan kemuliaan bagi dirinya. Dan sekali lagi dengan cara mengamalkannya, dengan wirid, dengan zikir, dengan bacaan, dengan ibadat dan lain sebagainya. Dan ini menjadi perhatian bagi kita ya. Apa yang antum pelajari, dengarkan dari ilmu, antum harus upayakan dari sekarang untuk mengamalkannya. Jangan nanti. Karena nanti itu pasti datang, tapi antum belum tentu berada di hari nanti itu. Di nanti itu belum tentu berada. Walaupun nanti itu pasti akan datang mungkin, tapi anda belum tentu mampu menjumpainya. Barangkali sebelum datang nanti itu anda sudah meninggal. Sebelum bisa mengamalkan nanti, maka jangan nanti, dari sekarang. Kalau antum tidak mengamalkan ilmu yang antum pelajari dari sekarang, waktu antum mondok, tidak mungkin antum bisa mengamalkannya setelah antum mondok. Kalau di pondok tidak mampu mengamalkannya, bagaimana di luar pondok? Di luar pondok, setelah mondok. Jangan sampai kita di pondok, masya Allah di luar pondok habis semua. Bisa seperti itu, Mak. Di pondok masya Allah giat, rajin beribadat, mengamalkan, di luar pondok hilang. Bagaimana yang dalam pondok sama sekali tidak mengamalkannya? Yang mengamalkan di pondok aja hilang. Coba antum tanya diri antum waktu kemarin pulang liburan kayak apa? Ada yang khatam Quran? Coba nunjuk satu sekali. Kemarin bulan suci Ramadan ada gak sekali yang khatam Quran? Coba nunjuk yang mana khatam Quran. Binian juga yang belakang juga. Adakah sekali di antara antum ini ketika liburan kemarin khatam Quran sekali? Ada tak? Satu orang. Ada lagi tak? Yang di belakang ada tak yang nunjuk? Ada tak? Oh, ada. Tidak kelihatan dia. Ini kalau di pondok sudah ada baca Al-Quran kayak apa? Di luar pondok. Siapa kemarin ketika liburan di rumah salat duhanya jalan? Nunjuk coba. Mbak ampun. Yang laki-laki aja ada yang nunjuk. Siapa di antara antum yang kemarin setiap ketika liburan di rumah setiap hari salat duha tidak tinggal? Ada enggak? Tidak percaya. Yang laki aja tidak ada yang nunjuk. Repot ya. Belajar itu repot, berat. Menuntut ilmu itu, mengamalkannya jauh lebih berat. Kenapa? Karena syaitan tidak mau kita mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu itu menghasilkan cahaya. Dan cahaya ilmu yang diamalkan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh duduk sini nah. Suruh duduk di muka sini, duduk muka sini. Berdua satu. Duduk sini. Pindah sini depan sini.
Sini. Duduk sini, depan sini. Sini. Ya Allah, gom, berdiri. Nah, duduk di depan. Biar kelihatan bungasnya, Bang. Siapa yang kemarin waktu liburan salat 5 waktunya pakai siwak? Tunjuk coba. Tidak percaya kalau belakang ngomong anda tidak percaya. Coba. Nah, siapa yang kemarin ketika liburan siwaknya masih dipakai waktu salat? Nah, ada nggak? Coba yang ada nunjuk siwaknya. Paling utama, pertanyaan yang paling serius, siapa ketika kemarin liburan tidak pegang HP? Kitabnya tinggal, HP-nya selalu di kantong. Kitab fikihnya, kitab nahwunya, kitab sorotnya, Al-Qurannya, wassalam. Bye-bye. Tunggu nanti habis mau ketika di pon, tunggu ketemu di pondok. La ilaha illallah. Sekarang kitab hanya HP. Kitab hanya. Hebatnya Bang, berbada kitab hanya. La ilaha illallah. Khair insyaallah. Thumma innahu tafakkar yawman wallahu a'lam. Ayo Malia, wastakmala fadailan nafas. Ia telah menyempurnakan, berupaya menyempurnakan dirinya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada jiwa seseorang, diri seseorang, nafsu seseorang. Kenapa? Nafsu itu modal besar untuk kita semangat, untuk kita beribadah. Karena ia motorik, bagikan mesin. Kalau mesin itu bagus, kira-kira jalannya bagus tak? Nyaman aja Bang. Mau jalan 100, 200, 300, 400, 500, tapi di rumah sakit sampai. Nyaman aja. Tapi kalau mesinnya bermasalah, kira-kira bisa. Begitu juga nafsu. Walaupun tadinya dia jadi nafsul ammarah yang selalu mengajak dia untuk berbuat yang tidak baik, maka dia didik nafsunya, tidak diikuti apa yang diinginkan oleh nafsunya, tidak baik. Dia sholat duha, dia sholat gabliyah, dia sholat berjamaah 5 waktu, berusaha 5 waktu berjamaah. Dia banyak selalu ingat kepada Allah, sehingga nafsunya tadi tertekan dengan sendirinya berubah. Jadi nafsu al-lawwamah. Sudah mencela. Tadinya mengajak, sekarang mencela. Kamu kayak apa? Meramput aja gawean nikah. Sholat 5 waktu tidak berjamaah, sholat tidak pernah pakai siwak, sholat duha sudah ampihan, apalagi gabliyah ba'diyah dan witir. Sudah yang tadinya mengajak dia, untuk apa Bang sholat duha nanti aja, masih halus ya. Untuk apa gabliyah ba'diyah nanti, naik kesah nantilah. Umur masih panjang. Karena sudah dia latih yang tadinya nantilah. Ini ikan bungur Bang. Nanti itu ikan namanya mati berdahulu Bang. Kayak apa? Bekal enggak ada. Ikan disambat oleh malaikat bungur. Mulai nafsunya yang tadi mengajak dia untuk meninggalkan kebaikan, mulai mencela dia melakukan kebaikan. Dialog lagi, dilatih lagi menjadi mulhamah, mendapatkan nafsu yang diilhami oleh Allah dan malaikat. Tadi ilham dari iblis, jadi ilham dari syaitan, jadi ammar, sekarang ilhamnya berganti dari Allah dan dari malaikat. Kira-kira nyaman tak? Kalau sudah itu dididik lagi nafsunya, jadi nafsul mutmainnah. Tenang dengan amal kebaikan, tenang dengan Allah, tidak selalu gelisah hatinya, tenang nafsunya.
sudah nyaman, amal solehnya nyaman, kebaikan nyaman, meninggalkan keburukannya nyaman, tenang dengan sendirinya. Nanti nafsu yang meningkat dan dia ini murid sudah istakmal fadailan nafas, sudah jalani semua itu, tapi masih ada hal yang mengganjal hatinya. Kenapa? Karena ada kita yang mampu menjamin diri kita meninggal dalam keadaan husnul. Hanya hamba yang Allah khususkan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu, maka masih ada ganjalan, masih ada rasa khawatir. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, pardon. Al-aidin faizin makbulin. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan masih tersisa. Kalau dulu kemarin kita tidak puasa, kita puasa dari makan minum dan kita puasa dari maksiat. Puasa dari lupa kepada Tuhan kita Allah, lupa kepada sunnah Nabi Agung Muhammad dan salawat dari kepada Nabi Agung Muhammad. Puasa. Dan sekarang kita sudah lupa sama Allah, tidak lupa dengan Nabi Muhammad, dan tidak lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Agung, dan tidak lupa untuk murajaah, mutalaah, dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Fadal, kalian ditanyakan, fadal. Ini tanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita tutup. Yang di belakang ada yang tanya? Ya, kira doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا به قولا رب فاكنا وبديعنا وقرب لنا في ديننا فآتك بأنت وتكا رب فاكنا وبكم لما تغفك والمعبد الكرما وارزق كل النائم وآخر أسمع علما وانظر بالخير ونفع كل شر ربنا علينا كل شر وأغفر برحمك اليوم واغفر أن ربنا كل شيء قبل أن تأتينا رسولنا واغفر واشرع أنت أكرم من سدرت واسرع ويشر المنكر والرحمن والحق طوعنا والوفاء بكتاب فيه نسجي وعلى أرض رحمك وصيب مصر به القرار اللهم اجعل وتوجهنا بمن تشاء بكل ولا توالينا واليا سوى ولا تجعلنا على معمر ونصر وأحسن الله ولي والأهوال وإلى بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ظلمنا بأننا ظلمنا وأننا صرنا على الأرض وتب علينا توبة تغفر لكل حرمة واستر لنا عوراتي وأمن عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والذي والإخواني وسائر الإنسان وكل ذي محبة آخرة وصفات والمسلمين أجمعين يا رب أسمع بدت وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى رسولي ربي كل صلي صلى وسلم ربي عليه حتى حبيبي وآله وصحبه على تنصيص به والحمد لله في القدر والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم حمدا كثيرا دائم محبة النسائم حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول الفاتحة.
Taqabbalallahu minkum.